Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisah ahli maksiat di zaman Nabiullah Musa alaihissalam yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu, tolong bantu channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya dengan menekan tombol like, komen, serta share ke teman atau keluarga Anda kiranya bermanfaat. Al-Kisah. Pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang ahli maksiat yang terkenal dengan kemaksiatannya oleh seluruh masyarakat. Namun suatu masa, ahli maksiat tersebut terserang penyakit yang sampai pada akhirnya membuatnya meninggal. Dan ketika dia meninggal, kaum Nabi Musa pun pada saat itu membuang jasadnya ke tempat tumpukan sampah. Mereka menganggap kelakuan yang dulu pernah dilakukan membuatnya tidak berharga di depan mereka. Saat itu pula datang wahyu kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membawa jasad tersebut dimakamkan layaknya manusia lainnya. Setelah Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, Nabi Musa pun langsung bergegas ke pasar untuk mencari jasad orang yang dimaksud di tumpukan sampah. Dan ketika sampai di pasar, Nabi Musa menanyakan kepada kaumnya lokasi tempat pembuangan sampah dan menanyakan ada tidaknya jasad yang dimaksud pada wahyu yang diterimanya. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam menanyakan jasad tersebut kepada masyarakat, masyarakat langsung marah dan mencaci maki jasad tersebut karena dianggap hina kelakuan yang dilakukan di masa hidupnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari kaumnya, Nabiullah Musa alaihissalam heran dan bertanya kepada Allah, gerangan apa? Kenapa jasad tersebut yang dianggap hina oleh masyarakat, namun Allah memerintahkan untuk menyelamatkannya? Allah pun memberi penjelasan akan kondisi mayat tersebut. Sebelum meninggal, dia sempat membuka dan membaca kitab Taurat. Ketika membaca kitab Taurat, terlintas ada nama Nabi akhir zaman yang juga kekasih Allah tersirat dalam kitab Taurat tersebut. Dia pun membaca selawat tersebut sesuai dengan isi yang ada di kitab Taurat tersebut. Maka dari kejadian tersebut Allah menyelamatkan sifat Rahman dan Rahimnya karena membaca salawat. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah memperbanyak salawat dan berbaik sangka kepada orang lain, karena orang yang ahli maksiat pun bisa saja pernah berbuat baik walaupun hanya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah tersebut membuat kita semakin yakin akan barakah salawat. Karena manusia yang jauh sebelum Nabi Muhammad lahir saja mendapatkan keberkahan, apalagi kita selaku umatnya. Wallahu a'lam bishawab.